Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom teman-teman. Ya, teman-teman masih semangat kan untuk memuji Tuhan hari ini? Pastinya, semangat semuanya Quinsa. Nah, walaupun kita ibadahnya di rumah, kita harus tetap semangat nih memuji menyembah Tuhan. Amin. Nah, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk teman-teman, kita tutup mata kita, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menjaga menyertai kami Tuhan, serta membangunkan kami dari tidur kami Tuhan, sehingga kami dapat beribadah sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami, berikan kami semangat supaya kami dapat memuji dan menyembah-Mu dengan semangat dan sungguh-sungguh ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita menyembah Tuhan, yuk kita ajak teman-temannya untuk bangkit berdiri ya, supaya semuanya lebih semangat lagi. Yuk, semuanya bangkit berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yuk tepuk tangan di atas kepalanya. Zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tuhan zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Wow, luar biasa. Yuk teman-teman masih semangat kan? Amin. Untuk memuji Tuhan? Yuk mari kita nyanyikan lagu penuh harapan. Sama-sama kita tepuk tangan ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharap
setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupmu. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citamu. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik duduk lagi yuk. Semuanya duduk yang rapi. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mau menyembah Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, datang kepadamu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Utuslah kami Tuhan bagi generasi kami Tuhan. Tuntun seluruh hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan
Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Ya, adik-adik sembah Tuhan, angkat suaramu, pujilah Tuhan, agungkan namanya. Sembah Tuhan, karena Dia sangat baik. Dia Raja segala raja, agung dan mulia namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur karena punya kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan. Pakai kami, utuslah kami Tuhan, bagi generasi kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami agungkan namamu. Haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus tuntun hidup kami ya Tuhan. Terus bimbing setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih saat ini ya Tuhan. Kami mau
duduk diam dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan minyak-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang mau dengar-dengaran. Bukakanlah telinga rohani kami, mata rohani kami, pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak kami ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga yang mengurapinya. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga semua kita di dalam keadaan yang sehat dan baik. Di pagi ini, kakak ingin menanya terlebih dahulu, apa adik-adik sudah mandi? Kakak harap kita dalam mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, kita akan memberikan diri kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Gak ada yang boleh main-main, gak ada yang boleh bercanda. Untuk memulai firman Tuhan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami. Dan Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau juga yang menyertai, agar adik-adik dan juga kakak bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyaksikan sedikit tayangan, sedikit video tentang ibadah pada pagi hari ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan.
ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah katanya, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangunya teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ayo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan, menyaksikan video. Tentang apa ayo adik-adik? Ayo, tentang apa ayo? Ya, betul. Tentang Saulus yang bertobat. Kita bisa lihat pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Jadi di sini dikisahkan tentang Saulus yang bertobat. Ayo adik-adik, tadi kan kita sudah menyaksikan video. Di dalam video itu siapa yang suka mengejar orang-orang yang cinta Tuhan? Ayo bisa tulis di chat komentar. Chat di bawah ini. Ayo, ketik-ketik cepat-cepat ayo. Oke, betul. Bahwa di dalam kisah itu yaitu adalah Saulus. Saulus yang benci kepada orang-orang pengikut Kristus. Jadi pada suatu hari Saulus datang kepada
ahli-ahli, imam ahli, untuk meminta surat kuasa untuk mengejar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena Saulus tidak suka sama orang yang cinta Tuhan. Dia maunya menganiaya orang yang cinta Tuhan. Dan di sini setelah dia telah mendapatkan surat kuasa, lalu dia bersama teman-teman yang pergi dari Yerusalem ke Damaskus atau Damsik. Jadi pada saat mereka berjalan, di tengah-tengah jalan ada sebuah sinar yang menerangi mata dari Saulus dan teman-temannya. Dan dia berkata, ada suara dari cahaya itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu karena terangnya cahaya itu, Saulus tersujud ke tanah dan berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu kata sinar yang terang itu, yaitu sinar yang dari Tuhan, berkata, "Ini aku, Saulus yang engkau aniaya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus." Adik-adik, lalu adik-adik, karena begitu terangnya cahaya, Saulus tersungkur dan dia mengalami kebutaan. Dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu kata Tuhan, "Pergilah ke dalam kota itu, dan engkau akan mengetahui apa yang harus kau perbuat." Tuhan Yesus berkata seperti itu, adik-adik. Lalu teman-teman Saulus yang tadi dan juga orang-orang di sekitar membawa Saulus masuk ke dalam kota, dan dia buta selama 3 hari, adik-adik. Saulus tidak bisa melihat apa-apa, sama seperti video yang tadi, adik-adik. Lalu di sana ada seorang murid Tuhan, anak Tuhan yang bernama Ananias. Ayo, siapa anak-anak Tuhan? Bisa chat. Saya. Ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan, adik-adik. Ananias, adik-adik, menerima cahaya Tuhan dan berkata, "Ananias, Ananias." Lalu kata Ananias, "Ini aku, Bapak." Di sini adik-adik disuruh bahwa Ananias untuk datang ke jalan lurus ke rumah Yusuf. Yusuf di sini bukan Yusuf Arimatea atau Yusuf bapak ayah dari Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi di sini dikatakan tentang Saulus. Tapi di sini Ananias takut. Karena apa, adik-adik? Karena Saulus merupakan orang yang suka menganiaya anak-anak Kristus, adik-adik. Tapi di sini Tuhan selalu mengatakan, "Aku tetap memilih dia." Dan karena Ananias diperintahkan Tuhan, maka Ananias datang kepada Saulus dan berkata, "Aku diperintahkan Bapa untuk mendoakanmu." Lalu adik-adik, Saulus bisa melihat, Saulus bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dan adik-adik, Saulus menjadi penginjil yang luar biasa. Jadi adik-adik, apa sih yang bisa kita petik dari bacaan tadi? Apa sih yang bisa kita ambil dari pemberitaan firman pada hari ini tentang Saulus yang bertobat? Yaitu adik-adik, mau orang berkata apapun, mau abang adik-adik, mau kakak adik-adik, mau siapapun berkata, kita misalnya jahat, kita misalnya bandel, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ingat adik-adik, di sini Saulus dari orang yang suka menganiaya Kristus, dari orang yang suka mengejar-mengejar anak-anak Kristus, dia dipilih Tuhan. Kita nggak bisa menentukan tuh, apakah kita dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Kita tidak bisa menolak panggilan Tuhan, adik-adik. Di sini bahwa ada kesempatan kedua untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, adik-adik.
bahwa pengampunan itu ada adik-adik. Apakah kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita mau dengan yakin kita bisa bahwa Kristus ada di dalam aku dan aku di dalam Kristus? Ayo adik-adik. Jadi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu tidak memilih orang asal-asalan. Semua orang bisa dipilih Tuhan. Mau kita dianggap apa oleh orang lain, tapi Tuhan tidak pernah menganggap kita jelek. Dan kita adik-adik sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, kita mau meninggalkan hal-hal yang buruk. Dengan apa adik-adik? Dengan kita mengaku kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kedua di sini adik-adik tentang kita tahu bahwa banyak tantangan orang yang mengikut Kristus. Banyak resiko orang yang mengikut Kristus. Tapi apakah kita tetap tahan di dalam tantangan itu? Di dalam Tuhan pasti selalu hal-hal yang luar biasa dikerjakan Tuhan. Demikian Saulus bisa datang kepada Tuhan dari yang dulunya dia hancur, dari yang dia suka membunuh orang-orang pengikut Kristus. Kemudian dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, tidak lagi melakukan hal yang sama, hal yang jahat. Di sini bahkan selalu melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan perintahkan kepada dia, yaitu dia melakukan penginjilan adik-adik. Walaupun banyak teman-teman yang dulu melakukan kejahatan bersama Saulus, tapi Saulus nggak mau mengikutinya lagi. Apakah adik-adik seperti itu? Kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah dekat kepada Tuhan adik-adik. Apakah kita mau meninggalkan kejahatan-kejahatan yang dulu? Apakah kita mau meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang dulu? Sama seperti Saulus yang meninggalkan kejahatan-kejahatannya. Mau teman-temannya mengajak yang kembali, tapi dia tidak mau, dia menolak itu semua adik-adik. Ayo adik-adik bisa tulis di komentar, apa adik-adik mau bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ingat adik-adik bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan kita untuk kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Untuk kita benar-benar datang kepadanya adik-adik. Tuhan Yesus juga meminta adik-adik yang mau mengikut Tuhan untuk tidak boleh melakukan hal yang sama lagi, hal yang buruk. Tapi di sini kalau kita sudah percaya kepada Tuhan adik-adik, maka kita harus memberikan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang Tuhan perintahkan adik-adik. Ayo adik-adik, kita bisa menunjukkan dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang Tuhan mau, hal-hal yang diperintahkan Tuhan. Dan adik-adik memberi kita kesempatan kedua, yaitu untuk kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Untuk kita mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa. Ayo adik-adik, kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kita jangan mau melakukan kesalahan-kesalahan kita yang sama, tapi kita harus merubah sama seperti Saulus yang mau bertobat memberikan dirinya kepada Tuhan. Dia dibaptis dan juga dia tidak mau mengikuti hal-hal yang dulu. Demikian kita juga adik-adik harus meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang lama, kejahatan-kejahatan kita yang lama, hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan adik-adik. Amin. Jadi di sini sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa untuk menutup ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami, dan kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan tentang Saulus yang bertobat. Dan ajak kami Tuhan, ajar kami untuk kami juga bisa sama seperti Paulus yang bertobat dari Saulus menjadi Paulus Tuhan. Demikian kita juga bersama-sama dengan adik-adik bisa melakukan hal yang sama seperti Paulus, yaitu bertobat untuk tidak mau melakukan hal yang jahat kedua kali Tuhan, tidak mau melakukan hal yang sama lagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya di nomor 68711607005 atas nama Ilona ya. Jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.